Halo para pecinta Mutiara Sabda AMC dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Salam jumpa di hari ini, Kamis 2 September 2021 bersama saya Yulin Ohelo. Pada hari ini kita akan merenungkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 yang menceritakan tentang Simon Petrus, seorang penjala ikan yang dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Besar harapan saya kita semua dapat mendengarkan dan dengan sungguh-sungguh merenungkan Injil hari ini. Para pecinta Mutiara Sabda AMC yang saya kasihi di dalam Kristus. Sebelum saya mengajak kita semua untuk merenungkan Injil hari ini, terlebih dahulu saya ingin bercerita tentang pengalaman iman saya. Saya yakin setiap orang pasti pernah memiliki titik terendah di dalam hidupnya. Begitupun dengan saya. Titik terendah di dalam hidup saya adalah ketika saya kehilangan sosok seorang ayah. Kehilangan sosok seorang ayah, sahabat, sekaligus panutan dalam hidup, memberikan pukulan yang begitu hebat sehingga membuat saya berpikir akan seperti apa kelak kehidupan saya tanpa peran seorang ayah. Saya mencoba berbagai hal untuk bisa menerima kehilangan itu, termasuk mendatangi seorang pendoa. Namun usaha saya tetap sia-sia. Dan akhirnya saya menjalani hari-hari saya masih dengan perasaan duka dan mulai menyalahkan Tuhan untuk setiap hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan saya. Hingga pada suatu hari, Tuhan datang berbicara kepada saya melalui seseorang yang baru pertama kali saya temui di dalam hidup saya. Dia mengatakan kepada saya untuk membaca kitab Mazmur dari bab 1 sampai 150. Dan di situ saya akan menemukan bacaan yang bisa menguatkan saya, yang bisa membuat saya menerima kehilangan itu. Dan itu sungguh terjadi. Genap bulan ke-8 setelah kematian ayah saya pun bisa menerima, saya pun bisa mengikhlaskan kehilangan itu. Dan saya mulai melihat setiap berkat Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya maupun di dalam keluarga saya. Para pecinta Mutiara Sabda AMC yang saya kasihi di dalam Kristus. Yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam keadaan tersulit pun, tangan Tuhan masih sanggup untuk menolong kita. Meskipun dalam masa-masa sulit itu, kita sering mengabaikan Tuhan, menyalahkan Tuhan, mulai melupakan Tuhan, bahkan mulai tidak taat pada perintah-perintahnya. Padahal pertolongan Tuhan itu tidak harus berupa hal-hal yang mewah, hal-hal yang besar, atau hal-hal yang luar biasa. Bisa saja melalui ayat-ayat Alkitab yang kita baca, perkataan-perkataan dari orang yang baru pertama kali kita jumpai, bacaan-bacaan atau renungan-renungan rohani yang kita dengarkan atau yang kita baca di media sosial, bahkan uluran tangan dari saudara-saudara kita. Tuhan hanya mau kita mendengarkan Dia dan taat pada perintahnya. Sama seperti Petrus yang sudah berusaha sepanjang malam untuk menangkap ikan, namun tidak mendapatkan satu ekor pun. Dan di tengah rasa putus asa itu, Petrus masih mendengarkan Yesus. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu apa yang terjadi? Jala itu penuh dengan ikan, jala itu mulai koyak, bahkan kedua perahu itu mulai tenggelam. Di dalam Tuhan, pertolongan itu selalu ada. Dan bersama Tuhan, setiap air mata, setiap rasa kecewa, setiap rasa putus asa, Tuhan ubah menjadi suatu berkat. Asalkan kita mau mendengarkan Tuhan dan mau taat pada perintahnya.
Lalu pada ayat ke-8, ketika Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Lalu kata Yesus kepadanya, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Petrus yang digambarkan di dalam Injil adalah sosok seorang yang rendah hatinya. Ia menyadari betul bahwa ia adalah orang berdosa dan merasa tidak pantas untuk bersama dengan Tuhan. Namun Tuhan tetap memanggil dia menjadi seorang penjala manusia. Begitupun dengan kita. Kita adalah anak-anak Allah, namun kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita. Namun begitu baiknya Tuhan kita. Ia datang bukan untuk orang-orang benar, melainkan untuk orang-orang yang tersesat, untuk orang-orang yang berdosa seperti kita. Kita yang masih berdosa ini pun masih Tuhan pakai untuk mewartakan kabar sukacita, untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk mewartakan keselamatan-keselamatan kepada sesama kita. Entah melalui profesi kita masing-masing, entah melalui kelebihan-kelebihan yang kita miliki, ataupun pengalaman-pengalaman iman yang sudah kita alami. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu mendengarkan Tuhan? Apakah kita sanggup meninggalkan segala sesuatu dan mulai mengikuti Yesus? Tuhan memberkati.